Di balik kilau pencakar langit dan data ekonomi yang membanjiri televisi, masih ada wajah lain dari dunia, yang disembunyikan di balik statistik dan jargon pembangunan, yaitu tempat-tempat yang dijuluki sebagai surga kemiskinan dan kuburan harapan. 5 negara ini berdiri sebagai saksi bisu dari kegagalan sistemik, urbanisasi tanpa perencanaan, dan nasib jutaan orang yang tinggal bukan di rumah, tapi di bayang-bayang peradaban. Pertama, Haiti, negeri kecil di Karibia yang tampak seperti bekas luka dari bencana dan kolonialisme. Ibu kotanya, Port-au-Prince, bukan hanya padat, tapi seperti labirin seng dan puing-puing tempat ratusan ribu orang tinggal tanpa sanitasi, listrik, atau jaminan hidup. Di sana, anak-anak tumbuh besar di tumpukan sampah, dan hujan bisa berarti banjir yang menyeret segalanya, termasuk mimpi. Kedua, kita melihat India, negeri penuh kontras, di mana pesona Bollywood dan teknologi bersisian dengan kenyataan getir bernama Dharavi, pemukiman kumuh terbesar di Asia. Di tengah gemerlap Mumbai, lebih dari 1 juta orang tinggal berdempet di area sempit, berbagi toilet, air hujan sebagai mandi, dan langit yang tak pernah benar-benar biru. Tapi yang membuatnya tragis, di tempat itulah ekonomi informal terbesar berkembang, dengan ribuan orang bekerja tanpa keamanan, hak, maishat. Ketiga, Bangladesh, tepatnya di Dhaka, kota yang tumbuh lebih cepat dari rencananya. Slum seperti Korail tumbuh di tepian danau, menampung puluhan ribu orang dengan rumah-rumah dari triplek dan plastik bekas. Setiap musim hujan berarti duka baru, banjir, penyakit, dan kehilangan. Tapi mereka tetap tinggal, karena di luar sana, hidup lebih kejam daripada atap bocor mereka. Keempat, Republik Demokratik Kongo, negeri kaya mineral yang ironisnya jadi lambang kemiskinan struktural. Di Kinshasa, jutaan orang tinggal di rumah lumpur atau seng, tanpa air bersih, tanpa sistem limbah, tanpa masa depan yang jelas. Negara ini bukan tidak punya potensi, tapi terlalu banyak tangan yang mengeruk hasilnya, dan terlalu sedikit yang peduli dengan rakyatnya. Dan kelima, Sudan Selatan, negara termuda yang lahir dari perang tapi belum pernah benar-benar mengenal damai. Di Juba, ibu kotanya, pemukiman informal tidak lagi sekadar tempat tinggal, tapi kamp pengungsian permanen, tempat ribuan orang hidup di bawah terpal dan sisa makanan dari bantuan asing. Mereka hidup dari hari ke hari, bukan dengan harapan, tapi dengan sisa napas. 5 negara, 5 wajah luka dunia, bukan karena mereka malas, bodoh, atau tak mampu, tetapi karena sistem, sejarah, dan dunia yang sering berpura-pura buta. Kumuh bukan sekadar tempat tinggal yang kotor, ia adalah manifestasi nyata dari ketidakadilan global. Ia menunjukkan pada kita bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi belum tentu menjangkau semua orang. Dan mungkin di balik pertumbuhan ekonomi yang selalu kita banggakan, ada sekelompok manusia yang masih bertanya, kapan? Dress to end.